Sebuah game VR populer yang menyapu dunia. Beberapa orang menemukan bahwa mereka dapat memasuki game melalui cara lain. Dapatkah mereka membawa keterampilan yang diperoleh dalam game kembali ke kehidupan nyata? Ini kelanjutan dari part sebelumnya. Di awal scene kita melihat Tian yang sedang duduk menggunakan VR-nya. Tian pun duduk sambil mengenang suatu kejadian di masa lalu. Dulu pernah terjadi suatu bug pada game pada akhir tahun. Itu merupakan bug pertama dan terbesar yang pernah ada. Para pemain juga menggunakan banyak metode unik untuk memasuki game Magic dan membawa kembali item dari dunia permainan. Wah, seperti ditransfer gitu kan, dari dunia game ditransfer ke dunia asli. Wah, keren jir. Oke, lanjut. Bug itu yang membuat seekor monster bernama Devilized Scorpion, monster boss yang berlevel 30, muncul. Yang awalnya ditemukan di dalam game juga datang dengan cara yang sama. Insiden ini dengan cepat menimbulkan perhatian serta kepanikan di seluruh dunia. Setelah pembasmian Devil Scorpion yang dibasmi oleh PBB, Persatuan Bangsa-Bangsa, melarang semua metode unik untuk masuk ke dalam game. Pelaku yang tertangkap akan mendapat pelanggaran yang berat, yaitu hukuman mati. Di saat yang sama juga, PBB meluncurkan Operation Buff Theory untuk memilih pemain yang bertalenta untuk dikirim ke dunia permainan. Mereka diperbolehkan masuk ke dalam game dalam keadaan tertentu untuk bertindak langsung menghadapi ancaman. Mereka juga tidak tertulis di dalam berita. Wah, ini kayak apa namanya, kayak di film-film gitu ya, kayak apa namanya, pahlawan gitu di balik layar. Tian pun berpikir ini adalah Paman Tang, Komandan Divisi D27 Distrik 13, juga adalah anggota Operation Buff Theory. Tian pun lalu berkata lagi, menarik. Scene pun lalu berpindah ke 3 hari kemudian. Scene pun lalu dibawa ke Tian. Waktu terakhir kali Jay pernah berjanji kalau kita akan masuk ke dalam pertambangan bersama. Aku berharap dia menjaga janjinya. Tian pun lalu login ke dalam game. Tian pun akhirnya bertemu dengan Jay. Jay berkata, sepertinya waktu responmu sangat lama. Tian pun lalu berkata, waktu itu kau berencana agar aku mendapatkan perhatian dari Werewolf. Maksudnya tuh kayak mancing gitu kan, mengalihkan perhatian dari Werewolf kemarin ya. Tian pun lalu berkata lagi, kau dengan sengaja menargetkanku dan menembakku dengan maksud membunuhku, bukan? Jay lalu mendekati Tian sambil berkata, itu benar, kau sangat pintar. Ya kali MC bego ya kan, masa film kayak agen rahasia gitu MC-nya bego. Ya kayak nggak cocok gitu. Bener gak sih pendapatku? Jay mendekati Tian sambil berkata, skill yang kugunakan mengharuskanku mengunci target dalam waktu yang lama. Jadi aku hanya bisa menguncimu untuk mencegah Werewolf memperhatikan tindakanku. Wah, parah ini si Jay ya, licik dia ya mainnya. Tian pun lalu menjawab, kau membunuh 2 burung dengan 1 batu. Itu ide yang tidak buruk. Lalu Jay pun memberi Tian sebuah apa itu, tanduk atau apa itu kan, buat hadiah. Tertulis, taring serigala kelas C. Sebuah taring putih yang berasal dari Werewolf ini dapat jika Werewolf terkena serangan yang dapat melemburkan sebelum mati. Jay lalu berterima kasih kepada Tian dan lalu mengajak Tian untuk segera berangkat. Tian pun lalu menjaga Jay yang berjalan di depan dan berkata, tetap di sisiku yang aman. Ini lebih baik jika aku yang mengambil alih pemimpin, karena aku adalah seorang assassin, dan jika hukuman aku sekarat tidak terlalu berat. Maksudnya sekarat tuh mati ya. Lalu muncul sebuah notifikasi sistem. Quest diperbaharui, penjelasan quest, menjelajahi tambang yang ditinggalkan. Hadiah quest tidak diketahui.
Lalu tiba-tiba muncul sebuah surat, surat apa itu ya, nggak tahu juga ya. Itu lalu membimbing Jay dan Tian agar bisa sampai ke tempat tujuan. Saat Jay dan Tian menjelajahi goa, Tian melihat banyak baju zirah yang berserakan. Tian pun dalam hatinya berkata, ini terlihat seperti ada orang yang di sini. Apa mungkin mereka bertarung? Tian pun lalu tidak sengaja melihat sesuatu. Tian pun lalu mendekati kayak sebuah bunga gitu kan. Lalu Tian pun bertanya kepada Jay, apa ini? Tiba-tiba muncul sebuah notifikasi baru. Pemberitahuan sistem, skill menilaimu berlevel 0. Kau tidak dapat mengidentifikasi objek ini. Jay pun lalu berkata, itu harusnya adalah daily necklace. Itu adalah sebuah bahan yang penting bagi seorang apoteker. Bagi yang nggak tahu, apoteker tuh kayak yang biasanya buat obat-obatan gitu kan. Setelah itu Jay dan Tian pun melanjutkan perjalanan. Jay dan Tian pun melihat sebuah pintu. Jay lalu berkata, kita sampai. Lalu muncul sebuah pemberitahuan sistem, Anda telah terinfeksi oleh bau busuk Undead. Poin atribut dasar secara acak menurun 3 poin setelah 10 menit, meningkatkan 30% kerusakan yang diterima. Bagi kalian yang nggak tahu, Undead itu kayak apa namanya, Undead itu kayak bau kematian gitu. Jay pun lalu merasakan aura busuk dari Undead. Dan pun lalu berkata, sepertinya pintu ini dibangun oleh orang-orang untuk mencegah aura perusak keluar. Jay pun bertanya-tanya, apa ini yang dilakukan oleh Raptor, sang necromancer di balik ini? Sepertinya jawaban ini ada di balik pintu ini. Jay pun lalu berkata lagi, apa kau tahu, Raptor si necromancer adalah setengah elf sama sepertiku. Jay pun lalu berkata lagi, aku bisa menguraikan parasit ini. Di sisi lainnya, Tian sedang maju untuk menyerang monster-monster yang ada di sana. Dengan kecepatannya, Tian pun berbelok-belok dan menyerang monster-monster yang ada di sana. Tian pun dalam hatinya berkata, skeleton undead, kupikir ini aneh, bagaimana bisa tidak ada yang terjadi sepanjang perjalanan. Ya namanya juga markas necromancer, ya harus ada undeadnya lah biar seru. Tian pun lalu dalam hatinya juga berkata, sepertinya aku harus menunggu lama. Di sisi lain, Jay sedang membacakan mantra-mantra. Lalu segelnya pun bergetar. Jay lalu terdorong ke belakang. Demi keselamatan, Jay pun lalu mundur ke belakang. Jay mundur di dekat Tian. Tian pun langsung bertanya, apa yang terjadi? Jay pun lalu menjawab, segel itu lebih rumit daripada yang kupikirkan. Jay pun juga berkata, dasar dari kondisi sekitar area. Di sana mungkin terdapat undead buatan tingkat 3 Where di balik segel ini. Tian pun yang mendengarnya berkata, Where? Ku dengar serangan fisik tidak mempan kepadanya. Tian yang sedang menghadapi skeleton undead pun lalu berkata lagi, apa yang kita lakukan? Status dasar kita telah teridentifikasi oleh aura undead dan terus menurun pada underskeleton. Ini terus meningkat dan kita dalam keadaan tidak diuntungkan. Sambil menyerang, Jay pun berkata, kita tidak bisa seperti ini terus. Sekarang saatnya pergi. Tian pun berkata, mereka tidak mengejar kita, tampaknya undead skeleton hanya aktif di dekat segel. Jay yang kelelahan pun berkata, apa yang kita lakukan? Tidak ada seorang pun di kota Pinus Hijau yang dapat mengerti segel rumit seperti itu. Tian pun lalu terdiam dan berpikir sejenak. Tian pun lalu berkata, biarkan aku bertanya. Tian pun lalu membuka kayak forum gitu, forum chat. Dan di chat itu Kian. Tian pun bertanya, kau di mana? Aku menerima quest dan menemukan objek aneh terlihat seperti segel. Apa kau bisa pecahkan ini? Kian pun lalu bertanya, quest macam apa? Ini adalah segel parasit level 6. Bahkan guru di sekolah tidak bisa menggambar ini. Apa kau mengerti?
Tian pun lalu bertanya lagi, apa tidak ada jalan keluar? Tian pun lalu menjawab pertanyaan Tian, kau bisa bertanya di forum. Itu adalah quest perburuan spesial, mungkin seorang akan tertarik, tapi kau harus punya banyak uang di game. Kau harus siap menghabiskan uangmu. Shin pun lalu berpindah ke goa. Jay bertanya kepada Tian, apakah berhasil? Tian lalu menjawab, ini sedikit merepotkan, temanku tidak pernah melihat segel parasit ini sebelumnya. Dia merekomendasikanku jalan lain, tapi ini memerlukan banyak koin emas. Maaf ya, omongannya agak melenceng-melencong, soalnya kata-katanya itu agak sulit. Jay pun berkata, apa ini tentang uang? Jay pun lalu berkata lagi, apa kau tidak menemukan sesuatu sekarang? Tian pun lalu menjawab, apa kau berbicara tentang daily nextset? Maksudnya daily nextset itu apa namanya, mawar itu kan, tak tumbuhan. Jay lalu berkata lagi, daily nextset bisa digunakan untuk menyempurnakan scheming. Itu apa namanya, baca aja ya, agar bisa ditukarkan dengan uang. Bahkan jika kau memiliki equity yang benar, tidak tahu skill panen, sekeras apapun kau mencoba untuk memanen daily nextset, aku tak akan bisa mempengaruhi keutuhan dan kualitasnya. Tian pun dalam hatinya berkata, sebelumnya aku sudah hidup di Magic selama 10 tahun, jadi aku tahu skill panen, hanya saja aku tidak tahu itu bisa digunakan di sini. Tian pun lalu berkata, tapi biarkan aku mencobanya. Jay pun lalu memberikan sebuah alat gitu kan, kayak apa, celurit itu. Penjelasan, pemain mendapat sapi tua dari Jay, si pemanah, kelas D. Instruksi, dengan alat ini kau dapat menggunakan skill panen karya berkat. Kau hanya akan meningkatkan keberhasilan skill panen sebesar 2%. Persyaratan perlengkapan tidak ada. Pemberitahuan sistem, skill tersembunyi pemain telah diaktifkan. Anda berhasil memperoleh skill pemanen level 15. Tian pun lalu memanen apa namanya, Skynet Dead itu mawarnya. Lalu muncul sebuah notifikasi lagi, pemain mendapatkan 1x Ligi naik kualitas 3, keutuhan 90%, pengalaman skin memanen bertambah ke 8%. Tian pun akhirnya selesai memanen Geniteri tadi. Sebelum berpisah, Jay berkata, mari bertemu lagi dalam 2 hari. Dalam 2 hari aku akan membuat scheming potion dapat berguna melawan Pirates. Aku akan mengandalkanmu untuk mencobanya dan menghancurkan segel. Tian menyimpannya di inventory. Bagi yang nggak tahu inventory itu kayak penyimpanan gitu kan. Tian pun lalu berpikir, Daily of Nightshade, apakah akan ada orang yang akan membelinya? Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Admin pamit, sampai jumpa di part selanjutnya.